Di sini sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama saya Tania Kusumaning Tias dari Universitas Negeri Semarang, dari program studi Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan Rekreasi. Untuk itu, pertama-tama mari kita berdoa untuk memulai pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita presensi dulu. Tarisa, hadir Bu. Amanda, bagaimana kondisi kalian hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Apakah menunjukkan gejala yang tidak diinginkan seperti batuk, pilek, panas? Enggak. Kalau gitu puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit memberikan motivasi kepada kalian. Jadi untuk memulai suatu hari atau suatu kegiatan, langkah baiknya kita tuh bersyukur dulu. Bersyukur kepada Tuhan udah diberi kesehatan, udah diberi kekuatan untuk melanjutkan hari ini. Dan ingat satu hal, jangan mudah menyerah. Untuk itu, hari ini kita akan belajar mengenai PMS. Bukan pramenstruasi ya. Jadi, PMS sering disebut juga penyakit menular seksual. Ada yang tahu apa itu PMS? Enggak. Sama sekali? Enggak paham Bu. Nah, untuk melanjutkan materi, nanti Ibu akan menampilkan PPT tentang apa itu PMS. Untuk memasuki materi yang ke awal, mohon Amanda HP-nya disimpan dulu ya. Untuk mendapatkan, kita akan belajar tentang PMS. Apa itu PMS? PMS adalah penyakit menular seksual atau sering disebut dengan Sexuality Transmitted Disease atau STDS. Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Kalian kan udah gede itu Mas. Kalian tuh SMK, jadi kalian udah tahu kan apa itu berhubungan seks. Ya. Biasanya PMS juga sering ditularkan dari mulut ke mulut, dari mulut ke alat kelamin dan alat kelamin ke anus. Paham sampai sini? Jenis hubungan seksual yang menyebabkan PMS. Beberapa jenis PMS dapat menular hanya melalui kontak kulit, yaitu contohnya herpes, kutil pada alat kelamin. PMS juga dapat menular di antara remaja, orang tua, dan dewasa. Gejala yang menunjukkan PMS biasanya di tubuh itu adalah kencing nanah, keputihan, gonore, chlamydia, dan trichomoniasis. Atau biasanya terjadi pertama tuh di awal lecet pada alat kelamin. Kalau pada kulit biasanya herpes, sifilis, muncul bintil-bintil di kulit. Dan biasanya kalau ada di bagian kulit yang berambut biasanya terdapat kutu atau skabies atau pedicularis. Ini adalah gambar-gambarnya. Jadi untuk menghindari ini semua, dimohon jangan melakukan seks bebas. Padahal kan sekarang lagi trennya sih kalau pacaran nggak begituan, nggak keren. Jadi diusahakan untuk melakukan pacaran yang sehat. Lanjut ke materi selanjutnya. PMS yang sering tidak menunjukkan gejala yaitu
HIV. HIV karena melalui virus melalui darah dan menjalar ke seluruh tubuh. Yang kedua, hepatitis B dan C. Yang ketiga, chlamydia, herpes, sifilis, infeksi HPV dan yang tidak dapat menunjukkan gejala. Seperti ini gambarnya. Terus bagaimana cara mencegah PMS? Cara paling efektif adalah abstinence, yaitu tidak melakukan hubungan seksual. It's okay to say no. Sekarang mulai diterapkan belajar untuk menolak untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Kedua, be faithful. Ketiga, gunakan kondom. Terus bagaimana melakukan pencegahan? Pertama, melakukan pemeriksaan sebelum melakukan hubungan seksual. Ingat, beberapa PMS tidak menunjukkan gejala yang ditunjukkan. Kedua, lakukan vaksinasi terhadap penyakit tertentu, contohnya hepatitis, HPV. Yang tiga, jangan mengkonsumsi alkohol dan narkoba. Empat, apakah PMS bisa disembuhkan? Karissa tahu? Nggak tahu, Bu. Ibu jelaskan. Sebagian dapat disembuhkan, namun infeksi HIV, hepatitis B, C, infeksi HPV, dan herpes tidak dapat disembuhkan. Penyakit tersebut dapat dikendalikan dengan pengobatan. Jadi intinya HIV, hepatitis B dan C itu tidak dapat disembuhkan, namun dapat dicegah penyebarannya melalui dengan vaksin dan lain-lain. Selanjutnya, pastikan melakukan pengobatan hingga tuntas. Jangan menghentikan pengobatan tanpa nasihat dokter walau merasa sudah sembuh. Selanjutnya, dan pastikan pasangan Anda tidak melakukan pengobatan dan tidak menularkan. Selanjutnya, bila tidak maka dapat tertular kembali. Apa yang terjadi bila seseorang terkena PMS dan tidak diobati? Seperti infeksi HIV dan dapat menjadi AIDS. Kedua, hepatitis B dan C dapat mengakibatkan kegagalan hati, kanker hati. Selanjutnya, kutil pada kelamin terdapat dan dapat menginfeksi dan terjadi kanker leher rahim, kanker penis. Ketiga, gonore dan chlamydia, penyakit radang panggul yang dapat menyebabkan sering terjadinya keguguran dan susah hamil. Yang terakhir, apa yang harus dilakukan bila menderita PMS? Diskusikan terhadap orang tua, terus dokter dan perawat dan tenaga medis lainnya. Lakukan pengobatan hingga tuntas. Sampai sini ada yang belum paham atau belum dimengerti? Cukup, Bu. Untuk itu, di pertemuan selanjutnya, hari ini Ibu akan kasih tugas. Selanjutnya dikumpulkan minggu depan. Membuat makalah tentang apa itu penyakit menular seksual dan contoh-contohnya. Satu kelompok 2 orang dan minggu depan dikumpulkan. Ada pertanyaan? Ya, Bu. Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat siang. Siang.